Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Muhammad Syauki akan mempresentasikan tugas besar manajemen produk tentang implementasi produk baru. Implementasi produk ada 8 tahapan. Yang pertama ada tahap idea generation, yaitu tahap pengerucutan dari 30 jenis produk menjadi 10 jenis produk. Di sini saya telah memilih 10 produk yang telah mengerucut dari 30. Yang pertama ada produk sepatu, yang kedua ada produk makanan, yang ketiga ada produk minuman, yang keempat ada produk baju, yang kelima ada produk retail bahan sembako, yang keenam ada produk part modifikasi motor, yang ketujuh ada produk sandal, yang kedelapan ada produk stiker, yang kesembilan ada produk makanan hewan, dan yang terakhir ada produk sarung. Selanjutnya ada idea screening. Apa itu idea screening? Yaitu pengerucutan dari 10 menjadi 2 produk saja. Di sini saya telah memilih 2 produk tersebut, yaitu produk sepatu serta produk makanan. Kenapa sih saya memilih 2 produk tersebut? Karena di masyarakat sendiri 2 produk itu masih sangat diminati di pasaran, masih banyak diinginkan di pasaran. Makanya saya memilih 2 produk tersebut. Selanjutnya ada konsep development and test. Di sini saya menggunakan sistem partnership untuk menentukan konsep dasar. Kenapa sih saya memilih sistem partnership? Karena jikalau saya sendiri atau saya melakukan secara individu, saya pun kurang pengalaman dan juga kurang jam terbang. Lebih baik mengajak partner agar konsep-konsep dan juga ide-ide dapat terpenuhi. Nah, dilanjut ada penggunaan jasa vendor. Untuk penggunaan jasa vendor sendiri, itu ada untuk produk sepatu. Kenapa sih saya tidak memilih untuk membeli alat membuat sepatu sendiri? Untuk finansialnya itu belum kuat dan juga untuk alatnya sendiri itu masih sangat mahal untuk pembuat alat pembuat sepatu. Nah, saya lebih memilih untuk membeli alat masak. Karena apa? Karena di pasaran sudah banyak dan harganya juga masih reasonable. Untuk jasa vendor nanti, saya akan mengirim desain dan konsep-konsep sepatu yang akan saya pasarkan. Nah, dan juga saya akan meminta 1 buah sepatu untuk sebagai alat tes dan juga sebagai bahan penelitian. Apakah sepatu tersebut layak untuk dipasarkan atau masih ada kekurangan. Itu untuk konsep development and test. Lanjut ke marketing strategi. Di sini, marketing strategi yang saya gunakan adalah dengan sistem pre-order. Kenapa sih saya menggunakan sistem pre-order? Ya, karena sebagai penelitian kepuasan para pelanggan dan juga untuk mencegah membludaknya pembelian. Karena ini adalah penciptaan produk awal. Jadi untuk tingkat produksinya sendiri masih sangat minim dan juga tingkat modalnya sendiri saya hanya menargetkan untuk sistem pre-order saja. Lalu marketing strategi selanjutnya ada endorsement dan pengenalan produk kepada orang terdekat. Kenapa saya memilih endorsement? Ya, karena endorsement melibatkan influencer. Influencer biasanya followersnya lebih dari 100.000. Dari masa 100.000 tersebut, saya ingin masa 100.000 tersebut mengetahui produk yang saya ciptakan. Maka dari itu, saya melakukan sistem endorsement terhadap influencer. Jadi sistemnya saya mengirim barang kepada influencer, lalu influencer itu memperkenalkan barang tersebut ke para pengikut-pengikutnya. Lalu pengenalan produk kepada orang terdekat. Ya, masa orang terdekat tidak dikenalkan produk yang akan kita ciptakan. Nah, maka dari itu orang terdekat juga harus kita beritahu bahwa ini loh barang yang akan kita ciptakan dari sampel-sampel yang kita sudah buat nanti. Nah, ada
business analyst. Di business analyst ini, saya lebih mengerucut ke evaluasi terhadap finansial produk. Yang pertama ada laba bisa menutupi modal ya. Tujuan dari evaluasi terhadap finansial produk itu untuk laba bisa menutupi modal. Karena apa? Karena jika laba tidak bisa menutupi modal, maka balik modalnya akan sangat lama. Tidak sesuai target yang saya inginkan. Yang kedua, ada proyeksi laba. Proyeksi laba sendiri adalah hasil keuntungan dari penjualan produk yang saya ciptakan untuk jangka panjang. Salah satunya adalah untuk penggunaan jasa produksi lagi dari penciptaan produk saya sendiri. Yang ketiga, ada pengeluaran saat produksi. Tidak mungkin dari seseorang untuk menciptakan suatu produksi tanpa adanya pengeluaran. Nah, kenapa sih pengeluaran masuk ke evaluasi? Karena jika pengeluaran ada satu kesalahan, entah itu diketikkan atau ditulisan, entah itu satu angka ataupun satu titik, itu akan sangat berpengaruh di data dan juga akan berpengaruh ke tingkat data di laba. Maka dari itu, pengeluaran juga saya akan masukkan ke evaluasi terhadap finansial produk. Selanjutnya ada product development. Ya, product development itu adalah kerjasama dengan entah itu dengan tadi seperti influencer ataupun dengan yang saya tujukan kepada pabrik vendor ya. Di sini produk development yang saya tujukan yang pertama adalah bekerja sama dengan vendor sepatu. Kenapa saya bekerja sama dengan vendor sepatu? Seperti yang saya bilang tadi, tingkat harga dari alat pembuat sepatu sendiri itu sangat mahal. Nah, dibandingkan dengan menggunakan jasa vendor itu lebih murah. Lalu ada jasa packaging. Jikalau jasa packaging sendiri, kenapa saya memilih jasa packaging? Karena saya sendiri hanya bisa menciptakan konsep, menciptakan ide, menciptakan desain untuk sepatu tersebut. Tinggal kita mengirim desain untuk packaging tersebut lalu dikirim lagi ke kita dan kita mempackkannya dan mengirimkannya kepada para pembeli. Serta menentukan nama produk. Di produk development sendiri itu ada penentuan nama produk. Di sini saya menggaungkan untuk tidak mengKW-kan produk lawan. Contoh seperti Vans sudah banyak barang-barang KW-KW-nya. Nah, di situ saya menciptakan brand nama sendiri untuk produk saya. Yang selanjutnya adalah tes marketing. Relasi sangat bermanfaat untuk sistem produksi kali ini sebagai tester produk yang saya kembangkan. Ya, lagi-lagi relasi, lagi-lagi hubungan antara keluarga, antar teman, antar komunitas. Itu yang paling sangat berpengaruh terhadap tingkat perkembangan produk yang akan saya ciptakan. Jadi sebelum produk-produk itu saya jual ke masyarakat umum, saya akan terlebih dahulu melakukan testing terhadap saudara-saudara saya, terhadap teman-teman saya, terhadap anak-anak komunitas, dan juga mereka harus menilai tentang produk yang saya ciptakan tersebut. Contoh, produk sepatu saya dipegang oleh salah satu saudara saya. Lalu saudara saya harus menilai. Saya menekankan kepada saudara saya harus menilai. Ini gimana sepatunya? Apa ada yang kurang? Itu sebagai testing marketing. Agar apa? Agar kita tahu kelemahannya nanti di mana. Kesalahannya itu di mana. Seperti itu. Maka sangat penting untuk dites sebelum dijual. Dan yang terakhir, setelah dites,
marketing itu ada komersialisasi. Di sini ada beberapa tahapan. Kapan sih melakukan komersialisasi? Yaitu setelah melakukan pembukaan pre-order. Nah, untuk sistem pre-ordernya sendiri, saya masih melakukan di sosial media. Saya bangun sosial media di Instagram untuk brand sepatu. Nah, untuk untuk siapanya sendiri, itu saya menargetkan untuk anak muda kalangan usia 15 sampai 23 tahun, di mana kalangan usia tersebut itu rentan dengan tingkat konsumtif. Maka dari itu saya manfaatkan konsumtivitas dari rentan umur 15 sampai 23 tahun tersebut untuk membeli produk saya. Bagaimana caranya? Ya, saya mau lakukan promosi di Instagram, influencer. Kembali lagi seperti di awal tadi Pak, waktu strategi. Saya memanfaatkan influencer yang mempunyai banyak sekali followers, banyak sekali pengikut agar mengetahui barang atau produk yang saya ciptakan. Yang terakhir itu ada launching. Launching untuk produk saya sendiri itu ada launching online. Nah, launching online sendiri, sebelum melakukan launching, saya melakukan promosi di Instagram para influencer. Lalu saya mempromosikan akan mengadakan launching online di sosial media Instagram produk ciptaan saya. Di situ nanti dibungkus dengan berbagai macam giveaway. Entah itu dari produk sepatunya sendiri atau ada uang tunai, serta ada launching secara offline. Untuk launching secara offline-nya, hanya untuk orang terdekat dari saya sendiri. Karena jikalau saya membawa banyak massa, di masa pandemi kali ini sangat tidak efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.